Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadhani Ranggana di pembelajaran Mulok Seni Rampak Bedug. Oke, di video ini kita akan membahas yaitu wadita ya. Wadita rampak bedug. Nah, sebelumnya pernahkah kalian mengamati sebuah pohon kelapa yang memiliki banyak manfaatnya, mulai dari akarnya hingga buah kelapanya itu sendiri. Akar pohon kelapa dapat dijadikan sebagai obat, sedangkan daunnya banyak manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan bungkus seperti ketupat, janur, pesta hajatan, hingga manfaat bagian lidihnya untuk menjadi sebuah sapu. Tidak hanya itu saja, pada sebuah kelapa selain airnya yang terkandung di dalamnya bisa diminum secara langsung, buahnya pun dapat dijadikan dinikmati langsung dan bisa dijadikan sebagai bahan tambahan dalam racikan bumbu masakan seperti pembuatan santan kelapa. Terakhir, pada bagian batang pohon kelapa ternyata tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu, akar, daun, dan pembuatan melebar saja. Tetapi bagi masyarakat di Paneglang, batang pohon kelapa banyak digunakan sebagai bahan dasar pokok untuk pembuatan sebuah bedug. Bentuk bedug dimiliki beberapa macam jenis. Ada yang berupa bedug biasa yang sering kalian lihat di masjid atau musola, ataupun bedug yang biasa digunakan dalam pertunjukan seni rampak bedug. Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai alat musik atau wadirta yang sering digunakan dalam pertunjukan seni rampak bedug. Materi yang akan dibahas dalam bab ini menyangkut tentang berbagai macam alat musik yang digunakan serta pola menabuhnya sesuai dengan seni rampak bedug buhunnya yang menjadi patokan dasar dalam seni menabuh alat musik sebagai musik iringan dalam sebuah pertunjukan seni rampak bedug. Kemudian, tahukah kamu mengenai kesenian dan kebudayaan yang ada dan berkembang di daerahmu? Oke, kita simak ya. Ini Alat musik widirta. Dalam seni rampak bedug peralatan musik yang sering dipakai oleh beberapa kelompok seni rampak bedug dalam pertunjukan seni bedug sangat bervariatif. Pada umumnya peralatan musik yang sering digunakan oleh setiap kelompok pada pertunjukan seni rampak bedug diantaranya adalah bedug besar atau disebut bedug gebrak, tilingtit atau tingtit, antuk, dan geduk. Bedug gebrak sebanyak 4-8 buah bedug atau lebih yang memiliki ukuran besar dan panjang. Bedug besar dimainkan oleh para pemain putra dan putri yang ditabuh sambil melakukan tarian. Suara bunyi bedug gebrak berfungsi sebagai bas dan sebagai penguat pada gerakan tarian rampak bedug. Tilingtit atau tingtit sebanyak 1 set 3 buah bedug kecil yang berfungsi sebagai melodi pada musik rampak bedug. Dalam tari alat musik ini berfungsi sebagai pemandu irama dan gerakan. Antuk merupakan bedug kecil berjumlah 1 buah, berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tempo. Geduk berbentuk seperti bedug gebrak atau bedug besar, hanya saja ukurannya lebih pendek. Geduk ini berfungsi sebagai bas. Dari keseluruhan alat musik tersebut semuanya memiliki fungsi sebagai pengiring lagu. Para pemain musik selain memainkan alat musiknya mereka juga selalu melantunkan lagu-lagu yang bernuansa Islami atau sholawat sebagai salah satu bentuk motif iringan pada karya yang dibawakannya.
Sebenarnya masih banyak lagi alat musik lainnya yang dikreasikan yang banyak digunakan dalam pertunjukan seni rampak beduk, diantaranya adalah rebana, marawis, gamelan dan lain sebagainya, tetapi kesemua alat musik tersebut menjadi bagian dari kreasi seni pertunjukan rampak beduk. Dalam pertunjukan seni rampak beduk, alat utama yang digunakan adalah beduk. Beduk saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali dari waktu ke waktu. Awalnya dalam pertunjukan seni beduk, ketika tradisi ngadu beduk masih sering dilakukan, beduk yang ditabuh berada tergeletak di bawah dan diinjak oleh kaki seperti gambar berikut ini. Pada perkembangan berikutnya posisi beduk tidak lagi berada di bawah namun sudah menggunakan tiang penyangga yang dinamakan ancak. Ancak ini memiliki dua jenis, yaitu ancak yang hanya dapat menopang beduk lebih dari satu beduk menyatu, dan ada juga ancak yang hanya dapat menopang satu beduk saja, satuan. Ancak awalnya terbuat dari bahan kayu, namun seiring perkembangannya ancak kini banyak yang menggunakan dari besi. Hal ini terjadi karena dilihat dari sisi kekuatan serta sisi kepraktisannya ketika akan menggelar sebuah pertunjukan seni rampak beduk. Perkembangan berikutnya sudah memakai tiang yang disebut ancak. Pola tabuh yang biasanya disebut dengan sering sekali dibawakan dalam pertunjukan seni rampak beduk. Pola-pola tabuh tersebut diantaranya A. Ping-ping cak-cak B. Rurundutan C. Solawat badar D. Selah gunung E. Bajing luncat F. Celementre G. Turumbu H. Tongeret Del. Adapun contoh lirik lagu yang sering dinyanyikan dalam pertunjukan seni rampak beduk diantaranya adalah sebagai berikut: Al-Madad Allah, Allahu Rabbuna Ahmad Kabir Sabilallah Ibnu Ulwan Syayulillah Hasan Husain Sabilallah Bagdadu Hiya Darul Sodik Darul Mana Bari Waropik Lanjali Said Sodik Manurul Syekh Abdul Qadir, Solawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain wa ala alihi wa sobihi ajmain. Proses pembuatan beduk sebelum menjadi sebuah alat musik yang dapat dimainkan secara langsung tentunya dapat proses pembuatannya terlebih dahulu, termasuk dengan alat musik beduk. Proses pembuatan beduk mengalami beberapa tahapan yang cukup rumit. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari bahan pokok beduk. Bahan utama pembuatan beduk yang digunakan dalam pertunjukan seni rampak beduk adalah batang kayu dan kulit kerbau atau kulit sapi. Ciri khas beduk Pandeglang adalah dengan menggunakan batang kayu dari pohon kelapa sebagai bahan utamanya serta kulitnya kerbau. Batang pohon kelapa yang banyak digunakan adalah batang pohon yang memiliki kualitas bagus dan sudah dikatakan tua. Hal ini perlu dilakukan agar kualitas beduk dapat tahan lama serta suara yang dihasilkan terdengar baik. Setelah ditebang, selanjutnya batang pohon kelapa tersebut dikelupas pada bagian kulit batangnya hingga terlihat lebih bersih. Setelah batang pohon kelapa tersebut selesai dikupas pada bagian kulit luarnya, proses selanjutnya adalah dengan melubangi bagian dalam dari batang pohon kelapa tersebut hingga membentuk lubang tembus pada tiap sisinya. Pada tahap ini membutuhkan keterampilan yang sangat baik karena jika salah melakukan pelubangan maka tidak menutup kemungkinan bahan batang pohon kelapa tersebut dapat mengalami keretakan pada bagian luarnya sehingga batang pohon kelapa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan pokok dari pembuatan beduk. Proses selanjutnya adalah jika batang pohon kelapa tersebut sudah dilubangi maka perlu dilakukan pelubangan tahap selanjutnya dengan menggunakan pahatan. Kali ini prosesnya hanya untuk merapikan pelubangan saja yang mengikuti pola lingkaran dari batang pohon kelapa tersebut, dengan tujuan agar memberikan ruang getaran untuk suara yang dihasilkan ketika beduk ditabuh, sehingga suara yang dihasilkan enak didengar. Setelah batang pohon kelapa terlubangi dengan dempurna maka untuk proses selanjutnya adalah menghaluskan pada bagian batang pohon kelapa dengan menggunakan hamplas agar batang pohon kelapa tersebut terlihat lebih halus sebelum batang pohon kelapa tersebut diberikan cat warna dan kulit hewannya sebagai sumber suara yang akan dihasilkan. Proses selanjutnya untuk bahan bagian penutup beduk yang digunakan adalah bahan dari kulit hewan kerbau.
Kulit hewan ini setelah proses pembersihan harus dijemur terlebih dahulu untuk menghilangkan bau hewan yang menempel pada kulit hewan tersebut dan menghilangkan kadar air dalam kulit agar tidak mudah membusuk serta membuatnya menjadi bahan kulit hewan yang awet. Cara menjemur kulit hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara membentangkan bagian kulitnya dan ditarik dengan menggunakan tali yang diikatkan pada sebuah bambu yang sudah dibentuk sesuai dengan ukuran kulit hewan tersebut. Setelah kulit tadi benar-benar kering, maka tahap berikutnya adalah dengan membuat pola pada kulit hewan tersebut agar sesuai dengan ukuran diameter lubang dari batang pohon kelapa tadi yang sudah mengalami proses pembentukan. Pada tahap selanjutnya yaitu pemasangan kulit hewan yang sudah dipotong pada batang pohon kelapa yang akan digunakan. Pada tahap ini memerlukan kemampuan khusus untuk memasangkan kulit dengan batang pohon kelapa tersebut. Kulit hewan harus ditarik kuat dengan menggunakan tali dan direkatkan menutupi lubang dari pohon kelapa tersebut hingga menutupi seluruh bagian lubang dan dapat menghasilkan suara ketika ditabuh dengan alat pemukul. Pada tahap akhir adalah finishing atau perapihan agar tampilan beduk yang dibuat selain suaranya enak didengar tampilannya pun menarik dan enak untuk dilihat. Pada tahap ini beduk dapat dicat atau diberikan pernis sesuai kebutuhan serta selera masing-masing agar secara keseluruhan beduk dapat dilihat lebih indah. Untuk dijadikan beduk dan kita akan coba terus ikutin proses pembuatannya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di lokasi Sindang Hayu, sedang pembuatan beduk. Dan kali ini kita sedang melakukan proses finishing, yaitu ngarut atau pemasangan pipai. Dan ini sedang membuat kipas setnya. Kita ke proses penganyaman dulu ya. Sedang dilubangin, bertujuan untuk memulai menyambungkan kulit ke kayu kelapa yang sudah dilubangin. Dan tentunya ini memerlukan kesabaran dan ketelitian. Untuk kulitnya sendiri ini memakai kulit kerbau ya.
Oke, di sini sudah hampir selesai ya untuk proses pengadamannya. Tinggal beberapa baris lagi. Coba kita lihat. Nah, ini dia proses pengencangan. Dan kita bisa lihat pada bagian kulitnya ini ada daunnya ya. Untuk daunnya sendiri ini menggunakan atau memakai daun singkong, tapi daun singkong Mekah ya, karena lebih licin ketika dikasih air untuk daunnya ini, dan bertujuan untuk lebih mempermudah dikencangkannya pada bagian kulitnya ketika proses pengencangan. Pemindahan beduk yang sudah selesai ke tempat yang lebih luas, yaitu untuk proses penjemuran. Kira-kira sebulan ya proses ya? Kurang lebih. Ya sebulan. Proses nebang pohon, terus ngobangin sampai ngarut, nah, dan jadi proses bisa sampai sebulan. Ya alhamdulillah ini juga dapat 3. Soalnya dijemur dulu kan. Berkat kekompakan masyarakat, Iya. semua bisa jadi begini. Itu lagi yang kecilnya lagi di karut. Kita coba lihat, ada beduk kecil juga ya yang sedang dikencangkan juga. Kecil. Proses pembuatan beduk secara manual. C. Teknik memainkan alat musik. Bila diperhatikan secara seksama, beberapa widitra atau alat musik yang menggunakan dalam pertunjukan seni rampak beduk merupakan kelompok widitra atau alat musik yang bersifat membranofon.
Pengertian dari membranofon itu sendiri adalah sebuah alat musik yang berbentuk menyerupai tabung dan ditutup dengan selaput membran dan cara memainkannya dengan memukul di tabuh. Meski beduk memiliki kemiripan pada pola memainkannya, tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa variasi pola tabuhan yang dapat kita amati. Beduk GEBRAG dapat dimainkan dengan cara dipikul menggunakan alat pemukul berupa batang kayu. Beberapa variasi dalam teknik memukul beduk diantaranya adalah dengan cara memukul pada bagian tengah beduk, samping kanan dan kiri serta pada bagian atas dan bawah beduk atau dapat juga dipukul dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian. Untuk alat musik dalam seni rampak beduk berikut beberapa jenis alat musik dan teknik untuk memainkannya. Penjelasannya dalam memainkan alat musik pengiring dalam pertunjukan seni rampak beduk akan diuraikan dengan menggunakan notasi. Berikut penjelasannya. 1. Menggunakan not 1/4 dengan birama 4/42. Garis P. Pertama untuk alat musik dolong-dong dan beduk besar bunyi dong dan atau bunyi brak. 3. Garis kedua alat tingtit bunyi tung 4. Garis ketiga alat tingtit bunyi ting 5. Garis keempat alat tingtit bunyi tak 6. Pola tubuh bisa dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan. Apakah sampai di sini sudah dapat dimengerti? Jika ada pertanyaan kalian tinggal tulis pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.